Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Santoso. Saya guru SDN Mancilan 3, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Di sini saya akan memaparkan best practice saya yang berjudul penerapan model pembelajaran Project Based Blended Learning untuk memberikan pemahaman materi hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Melalui surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 terjadi pergeseran dalam proses belajar mengajar, salah satunya yaitu pelaksanaan belajar dari rumah. Zona hijau dan kuning sudah boleh melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas dengan memenuhi syarat. Setelah lebih dari 2 tahun sekolah daring, ternyata menimbulkan dampak negatif tidak menguntungkan bagi anak didik. Anak-anak menjadi kehilangan semangat belajar, kedisiplinan, bahkan tanggung jawab juga sekolah dikerjakan oleh orang tua, hingga akhirnya kesulitan untuk mengukur hasil pembelajaran. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Dari hasil kajian Kemendikbud tentang kebiasaan belajar di masa pandemi, diketahui banyak anak-anak hanya belajar 1 hingga 2 jam. Bahkan ada yang kurang dari 2 jam setiap harinya. Peserta didik menerapkan BDR dengan mengerjakan soal-soal dari guru, tetapi intensitas pertemuan guru dan murid semakin menurun. Siswa SD hanya belajar setiap hari sekitar 60%. Untuk mengatasi learning loss, pemerintah membuat surat keputusan bersama 4 menteri yang membolehkan peserta didik kembali sekolah dengan pertemuan tatap muka terbatas, tentunya dengan kebiasaan baru dan menjalankan protokol kesehatan. Seluruh siswa dan para pengajar termasuk karyawan lainnya harus menjalankan protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin. Oleh karena itu, model pembelajaran blended learning dapat menjadi solusi terbaiknya. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman materi hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari pada siswa kelas 4 SDN Mancilan 3, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Manfaatnya bagi penulis yaitu penulisan best practice ini dapat dijadikan solusi untuk meningkatkan inovatif dan kreativitas penulis pada masa pembelajaran tatap muka terbatas. Sedangkan bagi orang lain, tulisan ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam menyelesaikan masalah terkait peningkatan kualitas pendidikan. Perencanaan PTMT untuk mengatasi learning loss, yaitu kemajuan teknologi memberikan dampak perubahan pada proses pembelajaran. Dalam hal ini, metode pembelajaran yang dilaksanakan secara klasikal, baik tatap muka secara langsung dan dapat dilakukan secara online. Kombinasi strategi pembelajaran blended learning menggunakan 2 pendekatan, yaitu secara online dan secara tatap muka. Kegiatan ini dapat dilakukan secara fleksibel dan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Pelaksanaan PTMT untuk mengatasi learning loss. Pembelajaran tatap muka terbatas membutuhkan kesiapan menjalankan protokol kesehatan. Seluruh siswa dan pengajar termasuk karyawan lainnya harus menjalankan protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin. SDN Mancilan 3 melaksanakan koordinasi tentang kesiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas yang menerapkan model pembelajaran Project Based Blended Learning dengan memberikan pengetahuan tentang beberapa metode saat belajar luring dan daring, antara lain yaitu pelatihan menggunakan Google Form maupun WA Group dan PowerPoint yang sangat populer melalui tutor seprofesi. Dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, sekolah mengambil kebijakan dengan memilih model pembelajaran Project Based Blended Learning menggunakan WA Group, yaitu sebagai sarana komunikasi dengan orang tua atau sarana penugasan dan share materi. Selanjutnya Google Form sebagai sarana penugasan, YouTube sebagai media video pembelajaran, serta PowerPoint sebagai sarana sumber bahan ajar. Pembelajaran dimulai dengan share video pembelajaran dari YouTube untuk dipelajari peserta didik secara mandiri dan secara daring. Dalam kegiatan ini, peserta didik diharapkan mampu menyajikan poster yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang terhadap penggunaan energi dengan benar.
Sebagai contoh hak, kita berhak menggunakan listrik untuk sehari-hari. Sedangkan kewajiban kita wajib membayar tagihan listrik sebelum menggunakannya. Dari contoh tersebut, peserta didik mampu menyajikan teks petunjuk dalam bentuk poster. Dalam hal ini, peserta didik menyelesaikannya secara daring dengan bantuan orang tua. Kemudian, pada saat pembelajaran tatap muka, peserta didik memahami materi hak dan kewajiban melalui media PowerPoint yang disajikan oleh guru. Dengan bimbingan guru, peserta didik dapat menyajikan dalam bentuk poster yang menarik sesuai kreativitas peserta didik dengan memanfaatkan bahan kalender bekas. Dalam hal ini, peserta didik menyelesaikannya secara luring atau tatap muka. Kegiatan selanjutnya yaitu penilaian. Dalam hal ini dilakukan melalui aplikasi atau link Google Form yang sudah di-share di WA Group dan dapat diselesaikan dari rumah. Refleksi dari kegiatan ini yaitu model pembelajaran Project Based Blended Learning selain meningkatkan kemampuan kognitif dan motorik dan menjaga psikologi pendidik dan peserta, kelemahan metode ini tidak bisa diterapkan jika sarana dan prasarana tidak mendukung seperti akses internet yang lambat dan putus. Dalam hal ini, sebagai pendidik harus mampu mendesain pembelajaran yang menarik. Asesmen dilakukan secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran daring (KBM) yang dilaksanakan di SDN Mancilan 3 sesuai kebijakan sekolah dan pemerintah, yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan IT untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran secara blended learning. Kesimpulan dan saran dari kegiatan ini yaitu, berdasarkan dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan model Project Based Blended Learning di SDN Mancilan 3 mengalami peningkatan pencapaian ketuntasan yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya keterlibatan orang tua lebih tinggi dalam mendampingi belajar siswa, lebih efektif dan lebih efisien, serta meningkatkan kemampuan kognitif juga motorik dan menjaga psikologi pendidik dan peserta. Rekomendasinya, Project Based Blended Learning dapat diterapkan pada saat pembelajaran dengan pendampingan guru, sehingga peserta didik lebih mudah dalam memahami pokok bahasan, hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penerapan rencana pelaksanaan pembelajaran sudah baik, namun guru harus dapat mengolah waktu selama pembelajaran agar pembelajaran bisa berjalan lebih efektif dan lebih efisien. Demikian pemaparan best practice dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.